Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menjenguk anggota polisi yang mengalami cedera ketika bertugas dalam mengamankan unjuk rasa beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo melihat beberapa anggota polisi yang luka termasuk cedera berat di bagian kepala. Ada juga korban yang organ tubuhnya rusak akibat diinjak-injak saat mengamankan unjuk rasa. Hingga kini jumlah keseluruhan 43 orang cedera dan 17 orang masih dirawat intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Hari ini merasa terpanggil harus nengok petugas-petugas kita, prajurit-prajurit kepolisian yang cedera. Selama ini ada lebih 40 yang cedera. 43 yang cedera. Sebagian besar sudah pulang. Sekarang masih 17 ada di sini. 14 anggota dan 3 masyarakat. Satu adalah perempuan yang mau ke pasar naik motor, dipatahkan pahanya dan motornya diambil oleh katanya demonstran atau apa. Ya jelas ini perusuh ya. Yang lain ada yang kena. Saya sudah tengok 13 di atas. Ada yang berat, kepalanya sampai harus operasi apa itu namanya? Operasi tempurung ya. Tempurung siap. Operasi tempurung kepala diganti sama titanium. Ada yang tangannya putus dan sebagainya. Alhamdulillah dapat disambung lagi. Ini saya mau nengok yang paling parah, ginjalnya diinjek-injek sampai fungsi ginjal itu sampai rusak. Jadi beliau sekarang harus dicuci darah. Ini saya tidak tahu, tapi kalau perlu kita cari transplantasi. Siap. Ya, siap. Kita cari transplantasi. Kalau tidak bisa diperbaiki, ginjalnya sangat berat. Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kalau demonstran murni yang baik, justru oleh aparat harus dilindungi. Hak menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang. Tapi ada ketentuannya. Beliau memerintahkan kepada saya untuk memberikan penghargaan terbaik bagi prajurit-prajurit yang sudah menjadi korban dalam melaksanakan tugas negara. Oleh karena itu, kita diminta dan diperintahkan untuk menaikkan pangkat, menyekolahkan dan memberikan penghargaan terbaik bagi prajurit-prajurit kita yang sudah bekerja keras dan menjadi korban. Tentunya kami dalam kesempatan ini mewakili keluarga besar institusi Polri mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden. Dan kami tentunya menjadi perintah beliau untuk segera mengembalikan keamanan, mengembalikan situasi yang ada sehingga masyarakat bisa kembali melaksanakan kegiatannya, perekonomian bisa kembali tumbuh, dan kami akan menangkap para pelaku-pelaku pembuat kerusuhan dan memproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pasca aksi unjuk rasa, petugas pemadam kebakaran mulai melakukan aksi bersih-bersih di Bandung, Jawa Barat. Pembersihan juga dilakukan di area gedung DPRD dan kantor Wali Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Jalan yang dijadikan lapangan untuk berunjuk rasa warga dibersihkan petugas pemadam kebakaran Kota Bandung, Jawa Barat. Petugas menyemprotkan air untuk menghilangkan sisa pembakaran ban bekas di sejumlah titik jalan yang ada di sekitar area DPRD Jawa Barat. Sebelumnya, aksi demonstrasi massa dibubarkan petugas kepolisian. Meski demikian, beberapa fasilitas umum serta kendaraan dirusak oleh massa seperti rambu lalu lintas dan warung UMKM.
Sementara itu, puluhan anggota TNI dikerahkan bersama BPBD, Damkar relawan membersihkan puing di area gedung DPRD dan kantor Wali Kota Pekalongan. Pembersihan dilakukan secara hati-hati mengingat kondisi bangunan yang rapuh dan berpotensi ambruk sewaktu-waktu. Tim iNews melaporkan. Prihatin atas aksi anarkis yang merugikan banyak pihak, sejumlah pengemudi ojek online di Surabaya, Jawa Timur melakukan aksi bersih-bersih. Mereka mengangkut puing-puing sisa perusakan di sejumlah titik. Komunitas ojek online di Surabaya, Jawa Timur membersihkan sampah yang berserakan di sejumlah titik. Mereka juga menghapus coretan aksi vandalisme dan mengangkut puing-puing sisa perusakan serta pembakaran fasilitas umum. Aksi ini merupakan inisiatif para pengemudi ojek online atas keprihatinan mereka terhadap aksi anarkis dalam kegiatan unjuk rasa. Di tengah maraknya aksi unjuk rasa, Ustadz Khalid Basalamah mengajak seluruh rakyat Indonesia agar tidak terprovokasi dan tidak melakukan tindakan anarkis. Hal yang sama disampaikan Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo yang mengajak seluruh rakyat Indonesia saling menjaga satu sama lain. Ucapkan atau doakan semoga Allah SWT menjaga ketentraman, kedamaian, kedaulatan negara kita. Semoga Allah selesaikan perselisihan yang sedang terjadi ini dengan cara yang terbaik dan menyatukan barisan kita untuk selalu menjaga kedaulatan negara kita. Jangan biarkan bisikan-bisikan syaitan terus menipu kita sehingga terus terjadi hal-hal yang anarkis ataupun yang semisalnya. Sekali lagi, semoga Allah SWT menyelamatkan negara kita, menyelamatkan masyarakat kita, dan mari kita semua kembali saling rangkul-merangkul. Dalam keadaan seperti ini, saya menghimbau agar umat, khususnya di wilayah Keuskupan Agung Jakarta, tetap menjaga kejernihan dan keteguhan sikap. Yang kedua, mempererat solidaritas sosial masyarakat untuk kesejahteraan bersama. Ketiga, sebagai warga negara dalam peran yang berbeda-beda, kita diajak, kita dipanggil untuk memikul tanggung jawab sejarah yang terumuskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita menjaga Jakarta, kita saling menjaga, kita menjaga Indonesia. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X mengumpulkan rektor dan wakil rektor dari seluruh kampus di Yogyakarta. Pertemuan digelar di Kompleks Kantor Kepatihan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Setidaknya ada 10 kampus yang menghadiri pertemuan. UGM, UIN Suk Yogyakarta, UPN Yogyakarta, ISI Yogyakarta, UMY, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, serta Amikom Yogyakarta. Dalam pertemuan ini, Sri Sultan meminta agar pimpinan kampus dapat memberikan pengertian kepada para mahasiswanya untuk tidak mudah terpancing provokasi. Sri Sultan tidak melarang adanya penyampaian aspirasi, namun cara penyampaiannya dengan cara-cara yang damai.